Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a todos por su presencia en este Estadio Santiago Bernabéu. Quiero anunciarles también que la Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar como nuevo entrenador del primer equipo a Zinedine Zidane. Trophy finds its way back home to the Bernabeu for an 11th time. Nobody else comes close. This is a team of superstars, but a team that has immense backbone. The History Boys, the Fantasy Club, have gone and done it. It's lucky 13 for Real Madrid, and they are still very much the kings of European football. And Real Madrid have won their third consecutive UEFA Champions League. This Real Madrid team are unstoppable in the Champions League. Ketika penggemar sepak bola ditanya tentang tim mana yang paling sukses sepanjang sejarah, mayoritas akan mengatakan Real Madrid. Harus diakui, tim manapun yang kamu dukung pasti menganggap Real Madrid sebagai kontestan paling superior baik di level lokal maupun Eropa. Paling mudah, jumlah trofi Liga Champions Eropa yang mereka dapat bisa dijadikan sebagai buktinya. Real Madrid adalah salah satu dari sedikit tim yang konsisten dari tahun ke tahun. Mereka selalu menjadi penantang gelar juara dan satu lagi selalu diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Bahkan anggapan muncul kalau puncak tertinggi karir seorang pemain adalah bergabung dengan Real Madrid. Mengenai ini, salah satu legenda sepak bola, Clarence Seedorf, sempat mengemukakan pendapatnya. Dalam satu momen, mantan bintang Real Madrid dan AC Milan itu menyebut ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh PSG, bahkan Manchester City yang juga kita kenal sebagai tim dengan gelimang uang. Manchester City dan PSG, mereka adalah dua tim yang tidak bisa membeli mental juara di Eropa. Sementara itu mental juara Real Madrid telah terbentuk dengan sangat baik. Itu tidak dibangun dalam 1, 2, atau 10 tahun. Tapi sejak klub itu berdiri, Real Madrid tahu dari mana mereka berasal dan akan terus menularkan kepada setiap pemain bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih hebat dari apapun. Sejak memasuki milenium baru, Real Madrid nyaris kesulitan berdiri di tahta tertinggi Eropa. Mereka memang sempat meraih gelar juara pada tahun 2002. Namun setelahnya, budaya yang telah dibangun tampak kehilangan magisnya. Cuma beberapa kali memenangkan gelar Liga di tengah hegemoni raksasa Eropa lainnya, yakni FC Barcelona, El Real akhirnya mampu mengembalikan mahkota. Saat itu, titik balik terjadi pada tahun 2014. Real Madrid berhasil merengkuh gelar Liga Champions ke-10, di mana catatan prestasi ini disebut La Decima. Di laga final melawan Atletico kala itu, Real Madrid sempat dilanda kekhawatiran, sebab mereka sudah takluk terlebih dulu di kompetisi domestik. Akan tetapi, kerja keras semua pemain memunculkan sebuah trofi yang akan mengubah sejarah klub selamanya. Di laga tersebut, Sergio Ramos muncul sebagai bintang. Ketika rekan duetnya Pepe duduk di bangku cadangan, Ramos jadi pahlawan dengan torehan gol di menit akhir pertandingan. Pertandingan yang kemudian dilanjutkan ke babak tambahan pun membuat Real Madrid keluar sebagai pemenang. Namun Real Madrid yang memang jadi tim penuh ambisi merasa tidak puas dengan kinerja Ancelotti di tahun keduanya. Maka bos tertinggi klub meminta pergantian pelatih. Sial, mereka mendapatkan Rafael Benitez yang tak banyak diharapkan. Benar saja, baru bertugas selama setengah musim, ex-pelatih Liverpool itu sudah banyak mendapat cemooh. Meski sempat membawa klub duduk di puncak klasemen grup Liga Champions, prestasi liga yang ditunjukkan Benitez sangat mengecewakan manajemen. Maka sekali lagi, bos meminta perubahan. Di tengah mundurnya performa Los Blancos dan keputusan tim memecat Rafael Benitez, Florentino Perez secara mengejutkan menunjuk Zinedine Zidane sebagai pengganti.
Zidane sendiri sebelumnya sempat mendapat tawaran melatih Madrid di awal musim 2015-2016. Akan tetapi, saat itu dia menolak. Zidane mengatakan dirinya tetap bertahan bersama Real Madrid Castilla ketimbang membesut klub lain karena ilmunya sebagai pelatih masih minim. Aku berada di situasi yang sama seperti ketika aku mulai bermain sepak bola. Aku masih dalam proses belajar. Aku wajib belajar. Banyak pihak yang bertanya padaku mengapa aku memilih hal tersebut. Namun aku tak mendengarkan mereka sama sekali. Aku hanya melakukan apa yang aku rasakan. Namun setelah melakukan sejumlah pertimbangan, Zidane akhirnya menerima pinangan Real Madrid untuk melatih tim utama di pertengahan musim. Saat itu, penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih tak lepas dari kritikan. Mantan General Manager El Real Jorge Valdano menyebut bahwa Zidane belum banyak mengenyam pengalaman sebagai pelatih. Dengan begitu, penunjukan itu bisa saja berisiko. Penunjukan dan pengangkatan Zidane berisiko karena ia belum banyak menuai pengalaman sebagai pelatih. Kata Valdano kepada El Larguero, kendati tergolong sebagai pelatih bau kencur, Zidane punya pengalaman penting berupa menjabat sebagai asisten Ancelotti. Selain telah mengambil banyak sekali pelajaran dari Carlo Ancelotti, Zidane juga sempat tampil mengesankan dengan tim B Real Madrid. Rutin menghadiri sesi latihan Pep Guardiola bersama FC Bayern untuk mengambil ilmu dan tak lupa terbang ke Perancis untuk menyerap kejeniusan Marcelo Bielsa ketika masih tangani Marseille. Segala pengetahuan penting itu pun mendapat dukungan dari mantan rekan setimnya di Real Madrid, David Beckham. Apakah ada yang lebih baik dari dia? Pria yang selalu jadi yang terbaik dalam permainan dan kami mencintainya, mengambil alih jabatan pelatih klub yang aku dan banyak orang lain cintai. Seseorang dengan dorongan, semangat, dan juga tidak mentolerir kegagalan di setiap level. Mengambil alih jabatan dari manajer yang memiliki banyak pengalaman dan respek dalam pertandingan, dan mengambil alih posisi yang akan dinikmatinya. Benar saja, penunjukan Zidane sebagai pelatih kepala ternyata menjadi keputusan penting yang dibuat oleh manajemen Real Madrid. Dengan modal otak jenius yang dimiliki, Zidane akhirnya mampu menghadirkan formula dan prestasi yang sampai saat ini belum ada pelatih di dunia yang mampu menyamai, yakni meraih 3 gelar Liga Champions Eropa secara beruntun. Harus diakui, bila ketika Real Madrid meraih gelar Liga Champions Eropa dalam 3 tahun beruntun, itu tak lepas dari kehebatan skuad yang dimiliki. Dari mulai kiper hingga lini serang, semua menaruh porsi yang pas di atas lapangan. Zidane cuma perlu membumbui anak asuhnya dengan skill manajemen yang telah dipelajarinya. Maka dia akan mendapatkan permainan yang diinginkan, lengkap dengan mentalitas juara dari setiap penggawa. Percaya atau tidak, Real Madrid pernah memiliki fullback terbaik sepanjang masa dalam diri Marcelo dan Dani Carvajal. Dua pemain tersebut yang meski berposisi sebagai pemain belakang, kerap muncul di area pertahanan lawan untuk menciptakan kebingungan. Yang paling penting, keberadaan Marcelo dan Carvajal sering memudahkan Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo untuk menembus ketatnya pertahanan lawan. Ketika dua fullback bertugas untuk membuka celah, maka para winger akan mengobrak-abrik susunan pemain lawan secara membabi buta. Selain itu, masih ada lagi peran Karim Benzema yang kita tahu sangat fleksibel. Dalam satu kesempatan dia bisa menjadi pembunuh sejati. Namun di lain waktu, Benzema bertugas sebagai perekat untuk membuat lini serang Madrid kian solid. Ketika serangan Madrid sudah sangat superior, maka masih memiliki kesempurnaan di lini tengah. Adalah Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Casemiro yang sempat dilempar sebagai pemain pinjaman merasa sangat senang bisa bergabung dengan Real Madrid di kompetisi UCL. Casemiro adalah buah dari kecerdasan Zidane yang sangat percaya akan bakat sang pemain. Dengan daya hancur yang luar biasa, Casemiro mampu memudahkan tugas Luka Modric dan juga Toni Kroos yang mengatur permainan. Berlanjut ke lini pertahanan utama, siapa yang berani mendobrak ketangguhan Pepe dan juga Sergio Ramos? Dua monster mematikan di lini belakang itu akan membuat siapapun bergidik ngeri saat melihatnya. Zidane lantas dibuat kian nyaman dengan keberadaan Rafael Varane yang sukses menunjukkan konsistensinya. Di atas semua itu, gawang Real Madrid jadi salah satu yang paling sulit dibobol ketika kiper bernama Keylor Navas mendapat kepercayaan.
Navas mungkin adalah penjaga gawang yang paling diremehkan dalam sejarah Real Madrid. Pria itu bukan superstar, tapi dia selalu bisa diandalkan, memiliki refleks mengesankan dan jarang membuat kesalahan yang merugikan. Ketika tim utama saja sudah sangat mengerikan, Real Madrid jadi kesebelasan yang benar-benar tak tersentuh saat mereka punya kedalaman skuad yang amat mengerikan. Tim cadangan mereka terdapat nama Kiko Casilla sebagai penjaga gawang. Lantas Danilo dan Fabio Coentrão dapat melengkapi posisi fullback yang dibutuhkan. Belum lagi nama Nacho yang dapat diandalkan sebagai palang pintu utama. Pemain bintang lainnya yang sempat diandalkan adalah Mateo Kovacic, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio yang muncul sebagai penggawa muda, dan tentunya Isco yang dapat memberi keseimbangan di lini tengah. Di lini depan Real Madrid punya penyerang macam Alvaro Morata. Dengan adanya skuad sehebat itu, Zidane bisa dengan mudah melakukan rotasi. Dia beberapa kali mengistirahatkan pemain kunci di kompetisi Liga untuk bisa diandalkan di kompetisi Liga Champions Eropa yang memang tampak menjadi ambisi utamanya. Salah satu rahasia Zidane untuk menjaga kebugaran para pemain selain melakukan rotasi yang baik adalah dia mempekerjakan seorang ahli bernama Antonio Pintus. Pendekatan yang dilakukan Pintus membuat Zidane dapat menggunakan sebanyak 14 pemain dalam 60% dari total 20.000 menit yang dimainkan Real Madrid selama periode 2015 sampai 2018. Antonio Pintus dikenal dengan metode latihan yang sangat disiplin bagi para pemainnya, sehingga dia sering disebut sersan karena ketegasannya. Para pemain seperti Modric dan Benzema yang memperlihatkan performa luar biasa meskipun telah memasuki usia 30-an menunjukkan efektivitas dari pendekatan fisik yang diterapkan oleh Pintus. Tanpa bantuan dan pengarahan dari Pintus, mungkin para pemain tidak akan memiliki tingkat kebugaran yang sama untuk menghadapi tantangan-tantangan besar seperti yang dihadapi oleh Real Madrid dalam musim sebelumnya. Dengan kejeniusan Zidane yang dipadu dengan kumpulan skuad mengagumkan, Real Madrid mampu menembus keraguan. Di musim pertama Zidane melatih, kompetisi La Liga sengaja dibiarkan. Madrid sudah rusak dengan kesalahan yang dibuat Benitez. Maka Zidane lebih memilih untuk memfokuskan diri ke kompetisi UCL. Tantangan berat Real Madrid terjadi ketika mereka berhadapan dengan Wolfsburg. Mereka kalah di leg pertama dengan skor 2-0. Beruntung, hat-trick Ronaldo mampu membawa Real Madrid menang dengan skor 3-0 di leg kedua. Ketika di babak semifinal Manchester City mampu mereka lumat, Atletico Madrid yang sudah menunggu di partai final akhirnya harus kembali memungut luka. Adu penalti yang menempatkan Ronaldo sebagai penentu kemenangan membuat musim pertama Zidane terasa begitu istimewa. Berlanjut ke musim 2016-2017, Real Madrid tampil lebih kuat. Kesehatan Gareth Bale mulai bisa diandalkan. Dengan kekuatan tim cadangan yang sempat disebutkan juga menambah daya gedor Zinedine Zidane untuk meraih lebih banyak gelar. Dengan permasalahan cedera yang minim, gelar La Liga berhasil masuk ke lemari piala. Lalu yang paling penting, Real Madrid tampil lebih terengginas di Eropa. Meski harus duduk di tangga kedua di fase grup F, Real Madrid tak mampu dihentikan di babak gugur. Dengan hanya memainkan 7 pertandingan termasuk partai final, Real Madrid sukses mencetak 20 gol. 20 gol tersebut mereka hasilkan di pertandingan melawan Napoli, FC Bayern, Atletico Madrid, dan jawara beruntun asal Italia Juventus di partai final dengan skor telak 4-1. Ini sungguh bukan keberuntungan lagi. Real Madrid benar-benar telah menunjukkan eksistensi mereka sebagai raja Eropa sepanjang masa. Namun ternyata 2 gelar Eropa secara beruntun belum juga cukup bagi mereka. Sebab pada musim 2017-2018, Real Madrid sukses mencatatkan rekor sebagai tim pertama dan satu-satunya hingga sekarang yang mencetak hat-trick juara Liga Champions Eropa. Pada titik ini, Real Madrid dibebani misi sulit. Mereka harus tersungkur di posisi 3 Liga dan merelakan gelar juara mampir ke lemari piala FC Barcelona. Selain itu, mereka juga duduk di bawah Atletico Madrid sebagai runner-up. Maka sekali lagi, Zidane memfokuskan diri untuk berjuang di kompetisi UCL.
Secara mengejutkan, di tengah kelemahan yang melanda skuad pada musim 2017-2018, Real Madrid kembali duduk sebagai runner-up di fase grup di bawah Tottenham Hotspur. Di babak 16 besar, mereka harus berhadapan dengan Paris Saint-Germain yang beruntung dapat dikalahkan dengan skor agregat 5-2. Di babak perempat final dan semifinal, Real Madrid mendapat hadangan berat, yakni bertemu Juventus dan FC Bayern. Namun karena sudah memiliki mental yang tak terbantahkan, skor 4-3 pun jadi kado yang mereka berikan untuk singkirkan dua tim raksasa tersebut. Di partai final, semua menganggap bila Madrid tak akan menyentuh sejarah besar, sebab mereka bertemu Liverpool yang sedang bagus-bagusnya. Menarik, Zidane memutuskan untuk memasang line-up yang sama dengan ketika Madrid mengalahkan Juventus di final tahun 2017. Dia memanggil Isco dan menyimpan Bale sebagai senjata rahasia. Real Madrid sempat membuka keunggulan pada menit ke-51 lewat aksi Karim Benzema. Namun 4 menit berselang, Liverpool merespon cepat. Mereka mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Sadio Mane. Soal Bale yang dijadikan sebagai senjata rahasia, itu terbukti lewat gol yang dia ciptakan pada menit ke-64, tepat setelah masuk menggantikan Isco. Bale secara mengejutkan mampu membuat Madrid unggul melalui tendangan akrobatik yang pastinya membuat runtuh mental Liverpool. Tidak sampai di situ, tendangan spekulasinya dari luar kotak penalti pada menit ke-83 pun tidak mampu ditepis sempurna oleh Loris Karius. Laga tersebut menjadi salah satu yang sempurna untuk menciptakan sejarah baru di sepak bola Eropa. 3 kali beruntun menjuarai Liga Champions. Pada akhirnya, kemenangan yang diraih Real Madrid memang tentang mental seorang pemenang. Budaya kemenangan telah ditanamkan dalam hati setiap pemain yang membela Real Madrid. Maka dari itu, dalam 3 tahun ajaib yang diraih El Real, kita semua sering melihat mereka mampu keluar dari tekanan dan tetap tenang meski berada dalam situasi tak menguntungkan. Yang tak boleh dilupakan, permainan yang ditampilkan juga membuktikan bahwa Zidane memanglah pelatih jenius. Dia memiliki ketajaman taktik dan kemampuan mengelola skuad yang sangat efektif. Pemahamannya terhadap para pemain dan kemampuannya untuk memotivasi skuad sangat penting bagi keberhasilan tim secara keseluruhan. Lebih dari itu, Zidane menerapkan berbagai formasi dan strategi efektif serta pandai beradaptasi dengan permainan lawan. Fleksibilitas inilah yang kemudian memungkinkan Real Madrid tampil konsisten dalam berbagai situasi. Kunci keberhasilan berikutnya tentu kualitas dari setiap pemain itu sendiri. Real Madrid punya lini belakang yang sangat luar biasa, terutama yang ditunjukkan oleh Sergio Ramos. Ramos mampu memberikan pengalaman, kepemimpinan, mentalitas, serta kontribusi langsung di atas lapangan seperti solid dalam menjaga pertahanan dan menyumbang sejumlah gol penting. Tepat setelah membawa Real Madrid menjuarai gelar UCL sebanyak 3 kali beruntun, Sergio Ramos menjadi satu-satunya pemain yang mampu membawa Los Blancos 3 kali juara Eropa sebagai kapten. Penggawa asal Spanyol itu melangkahi pencapaian Miguel Munoz 1955-56, 1956-57, dan Jose Maria Zaraga 1958-59, 1959-60. Kemudian ada peran yang begitu penting di lini tengah yang dihuni oleh trio Luka Modric, Toni Kroos, serta Casemiro. Mereka benar-benar solid dan sukses membangun pondasi yang sangat kuat bagi keseimbangan permainan. Tak lupa peran trio BBC yang dihuni oleh Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Tak diragukan lagi bila Benzema telah menunjukkan kualitas jempolan sebagai penyerang klinis El Real. Sementara itu, Gareth Bale kerap menjadi penentu dari kemenangan yang diraih Real Madrid. Seperti yang sempat disinggung, salah satu momen epiknya terjadi saat ia berhasil mencetak gol ke gawang Liverpool. Menurut Opta, Bale menjadi pemain pertama yang masuk sebagai pengganti dan mencetak 2 gol di final Liga Champions. Catatan apik ini pun berbuah penghargaan sebagai Man of the Match dalam final Liga Champions musim tersebut. Pilar penting yang paling tak boleh dilupakan kemudian bermuara di nama Cristiano Ronaldo. Ronaldo berhasil mencatatkan rekor sebagai Mr. Champions League dengan raihan 5 gelar UCL.
Tepat setelah memenangkan final tahun 2018, Ronaldo menjadi top skor UCL sepanjang masa dengan total 120 gol, jadi pemain dengan kemenangan terbanyak 97 dan jadi top skor UCL musim tersebut dengan raihan 17 gol. Berkat prestasi yang akan sangat sulit disamai itu, Marca, surat kabar olahraga Spanyol, mengakui kehebatan El Real sebagai tim yang tak terbendung. Real Madrid adalah tim yang tak terbendung dalam Liga Champions Eropa dan mereka layak meraih gelar ketiga secara beruntun. Mereka memiliki segalanya, dari pemain-pemain hebat hingga pelatih yang brilian.